Baik, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada pada malam hari ini. Kita akan kembali masuk dalam renungan firman Allah pada Selasa malam ini. Baik, mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah, rahmat, berkat, pertolongan-Mu, sehingga kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan melalui pengajaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati semua jemaat-Mu yang berada di rumah. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil Alkitab masing-masing dan kita buka Alkitab kita. Ya, malam ini dan beberapa waktu ke depan kita akan berbicara masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang baptisan air. Dikatakan bahwa keselamatan kita terima dari Tuhan sebagai sebuah kasih karunia, dan keselamatan itu kita terima dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita yang telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Baptisan air adalah merupakan salah satu sakramen atau upacara dalam saudaraku agama Kristen, atau dalam saudara percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini pun adalah merupakan suatu perintah Tuhan, amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Baik, kita ambil Alkitab dan buka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Markus pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama Injil Markus pasal 16, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-15, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam ayat yang ke-15 ini, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah mereka mendapatkan pengajaran full time selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka tiba waktunya, tiba saatnya di mana Tuhan Yesus mengutus mereka sebagai utusan Tuhan ke seluruh dunia dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudaraku, tugas daripada murid-murid adalah pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan, Injil yang menyelamatkan setiap orang, kepada semua bangsa-bangsa, kepada semua suku-suku, kepada semua komunitas yang ada di atas muka bumi ini. Sebab semua suku dan bangsa adalah merupakan tujuan daripada penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-16 dikatakan,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudaraku, berita Injil ini yang disampaikan tentunya di dalam kekuatan kuasa Allah, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam pula penyertaan Tuhan dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat Tuhan yang menyertai. Maka berita Injil ini dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada berita yang disampaikan oleh murid-murid yang adalah Injil, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka tidak hanya sampai kepada kata percaya, tetapi juga dan dibaptis. Jadi siapa yang percaya dan memberikan diri mereka untuk dibaptis, maka Tuhan Yesus berkata mereka diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, yang tidak percaya kata firman Allah, mereka sudah tersedia penghukuman bagi mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada berita Injil yang disampaikan oleh murid-murid. Jadi jelas bahwa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya atau menolak kepada Injil atau firman Allah, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kapan itu? Pada waktu Tuhan Yesus nanti datang sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa pentingnya baptisan air ini, saudaraku, bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Alkitab dalam Injil Matius pada pasal yang ketiga, Injil Matius pada pasal yang ketiga pada ayat yang ke-15, Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku, Yesus yang adalah anak Allah, ketika dia datang ke dalam dunia, ia datang kepada Yohanes Pembaptis yang berada di Sungai Yordan. Dia datang ke sana memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus yang datang kepadanya untuk dibaptis, maka Yohanes sebetulnya adalah mau menolak Yesus, sebab Yohanes berkata, akulah yang sepatutnya dibaptis olehmu. Tetapi Yesus menjawab kepada Yohanes bahwa biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan air itu adalah menggenapkan atau melakukan seluruh kehendak Allah di dalam diri kita. Maka kalimat selanjutnya, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudaraku, baptisan air itu adalah sesuatu yang harus, tidak bisa ada tawar-menawar. Maka Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus di dalam Sungai Yordan.
Jadi baptisan air, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah pada pribadi atau diri kita masing-masing. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, baptisan air itu bukan saja saudaraku dengan percaya dan dibaptis, tetapi baptisan air itu juga saudaraku sebagai tanda bahwa benar-benar kita ini bertobat. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pada pasal yang ketiga, pada ayatnya yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama kalau sudah dapat firman Tuhan ini. 2, 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku, Yohanes Pembaptis kita kenal dalam Alkitab atau firman Tuhan adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan atau membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus dari sorga ke dalam dunia ini. Dan berita Injil, berita firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah dia pergi ke seluruh daerah Yordan, Yudea, bahkan Yerusalem untuk apa? Menyerukan, yaitu seruan firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni segala dosamu. Saudaraku, seruan Yohanes adalah bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Bertobat artinya kita, saudaraku, meninggalkan semua hidup yang lama, hidup dalam dosa dan kejahatan, lalu berbalik atau berpaling atau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan sama sekali meninggalkan dosa dan kejahatan dan hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itulah bertobat, kemudian memberi dirimu dibaptis. Kita menemukan yang pertama tadi adalah percaya, kemudian yang kedua adalah bertobat dan memberi diri. Maka yang pertama dikatakan dosamu akan diampuni dan kamu akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat juga dalam kisah para rasul yang kita kenal pada Kisah Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ke-36 sampai 38, apa yang terjadi pada hari Pentakosta di kota Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 demikian, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di tengah-tengah murid-murid sekurang lebih 120 orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka penduduk Yerusalem, baik yang berdiam di Yerusalem maupun orang-orang Israel yang merantau pada waktu itu, mereka kembali dan menyaksikan apa yang sedang terjadi
kepada ke-120 murid atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sedang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka di tengah-tengah mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini. Maka berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang penuh dengan Roh Kudus dan berkata, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Penekanan berita firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu ayat yang ke-37 berkata bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudaraku, penduduk Yerusalem, orang-orang Yerusalem ketika mendengar berita firman yang disampaikan oleh Petrus bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang telah kamu salibkan. Maka ketika mereka mendengar kalimat ini, saudara-saudara, maka orang-orang Yerusalem ini dikatakan hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain dengan pertanyaan, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jadi mereka bertanya kembali kepada Petrus dan rasul-rasul yang ada, "Kalau begitu kami ini apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara, supaya kami ini selamat?" Begitu. Lalu ayat yang ke-38, ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka. Jawaban Petrus kepada mereka dalam ayat 38 ini, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudaraku, jawaban Petrus kepada orang-orang Yerusalem yang berkerumun untuk menonton dan menyaksikan mereka yang sedang penuh dengan Roh Kudus, penekanan Rasul Petrus adalah, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Jemaat Tuhan yang dikasihi dan semua yang mendengarkan firman Allah malam ini, bahwa untuk kita diselamatkan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada pemberitaan Injil dan memberi dirinya dibaptis, maka orang itu diselamatkan. Oleh Yohanes Pembaptis, ketika dia datang kepada penduduk Yordan, dia juga menyerukan kepada mereka, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan." Maka di tengah-tengah Yerusalem pada hari Pentakosta, orang-orang penduduk Yerusalem dan pendatang dari perantau-perantau yang kembali ke Yerusalem pada hari Pentakosta bertanya-tanya dalam hati mereka, bahkan satu sama lain, apa gerangan yang sedang terjadi kepada saudaraku, orang-orang percaya atau pengikut kepada Tuhan Yesus. Maka berdirilah Petrus dan berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan itu
telah dijadikan Allah menjadi Tuhan. Dan mereka bertanya, kalau begitu apakah yang kami harus lakukan supaya kami ini selamat? Rasul Petrus memberi jawaban kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bagi saudara yang sudah dibaptis, sudah bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari saudara, setialah terus sampai selama-lamanya. Bagi saudara yang mungkin belum menerima baptisan air dan mendengar firman Tuhan malam ini, mari saudara datang dan percaya kepada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Engkau percaya dan bukan saja percaya tetapi bertobatlah. Tinggalkanlah semua hidup yang lama, hidup yang berdosa, hidup yang jahat, hidup yang jauh dari Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus menunggu saudara. Tuhan Yesus mau menyelamatkan saudara. Dan kalau engkau mau selamat, satu-satunya adalah percaya kepada Yesus. Bertobat kepada Yesus. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kejahatan, tinggalkan semua apa yang tidak baik dan tidak benar. Dan datang pada Yesus. Bukan cuma datang pada Yesus, tapi beri dirimu dibaptis supaya apa? Engkau diselamatkan, supaya semua dosamu diampuni oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu melalui anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan oleh percaya dan oleh pertobatan kami yang sungguh kepadamu, maka kami diampuni dan kami diselamatkan oleh Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan kepada kami semua untuk tetap setia kepada Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Dan setiap yang mendengar dan mengikuti renungan firman malam ini, yang belum percaya kepada Tuhan, belum bertobat kepada Tuhan, hamba berdoa agar Tuhan menjangkau mereka semua malam ini dan bawa mereka datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa agar supaya mereka, Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan. Hamba berdoa supaya mereka bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Hamba berdoa supaya mereka datang kepadamu bersama-sama kami di GPDI Agape Tiga Raksa untuk menerima baptisan air, supaya dosa mereka diampuni, supaya mereka beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diselamatkan dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Tuhan melindungi kita semuanya. Haleluya. Amin.